Saya ditanya orang, Bu, Ustadz, apa hukumnya jualan buka rumah makan di bulan suci Ramadan? Boleh. Loh, mengapa boleh? Diniatkan jualan sama orang yang memang nggak puasa dan nggak wajib puasa. Yang wajib puasa orang Islam. Yang nggak Islam nggak wajib. Niatkan sama orang yang nggak puasa. Atau orang wanita yang sedang hamil, ada udzur hamilnya dia nggak puasa misalnya, atau musafir misalnya, atau perempuan yang sedang datang bulan umpamanya, diniatkan begitu. Karena begini, Bu, berdagang itu bab muamalah. Bab muamalah itu harus ada larangannya. Masa kita melarang orang dagang di bulan Ramadan? Berarti harus ada larangannya. Kalau kita melarangnya padahal nggak ada larangannya, nggak ada satupun hadis yang melarang berdagang pada bulan suci Ramadan, termasuk dagang makanan. Kita melarangnya, kita berbuat bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Dan berdagang itu kan nyari nafkah. Nah, nyari nafkah itu hukumnya wajib. Bisa berdosa kita melarang orang dagang pada bulan suci Ramadan. Jadi bab agama itu harus jelas, bab fikih itu. Makanya kadang-kadang orang jadi salah. Kok orang dagang di sweeping? Kan salah. Orang dagang rumah makannya dihancurin, itu malah dosa. Itu puasa apaan kira-kira? Dia puasa mengendalikan hawa nafsu, tapi malah memperturutkan hawa nafsunya. Jadi boleh rumah makan buka di bulan Ramadan, tapi sarannya jangan vulgar. Jangan mengen-mengenin dong. Kan begitu ya. Jadi ya sedikit ditabir dari pandangan langsung, dari pandangan umum. Terus ada yang ngusul, Ustadz, kalau bulan Ramadan tuh buka warungnya, buka rumah makannya pas mau berbuka saja. Repot, Bu. Mengapa repot? Mengapa setiap kali mau maghrib jalan macet? Sebabnya orang nyari takjilan, betul nggak? Ngapa nggak dari tadi aja nyari takjilnya itu? Jadi karena bukanya dalam satu waktu, menjelang berbuka semua, maka jadi persoalan, macet di jalan, rebutan. Oh, saya lihat itu, Bu, bentak-bentakan, mobil motor marah-marah, nggak jadi puasanya. Wong marah-marah gitu. Berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Ada yang tumburan gara-gara ngejar waktu berbuka. Saya tegur yang kecelakaan, ngapa kamu nggak dari tadi aja beri takjil? Ya belum buka lah, Ustadz. Kalau masih siang mah, nah ada baiknya juga. Bukanya waktu dari siang. Kan zaman sekarang kan tinggal manasin kan. Sampai sedemikian rupa. Jadi beragama itu harus dengan nalar yang sehat. Harus dengan nalar yang cerdas. Tapi sebaliknya juga, bagi mereka yang tidak puasa, jangan sekali-kali sengaja mempertontonkan buat manas-manasin orang yang puasa. Karena Allah bisa murka. Sengaja betul nongkrong depan rumah ngudut. Mengenin bapak-bapak yang kecanduan rokok, kelepus. Hati-hati. Kadang-kadang, Bu, Allah itu murka gara-gara kesombongan. Hati-hati. Ada orang berbuat maksiat, berzina sudah berkali-kali. Tapi dia tahu itu aib. Dia malu kalau ketahuan orang. Itu aib soalnya. Dia nggak pernah sombong dengan zinanya. Allah angkat derajatnya. Allah kasih hidayah. Taubat dia, Bu. Banyak cerita kan. Orang jahat jadi taubat. Banyak kan ceritanya. Jahat kelewat tadinya taubatan nasuha. Banyak ceritanya. Preman hebat. Sudah membunuhin orang. Taubat. Banyak ceritanya. Freddy Budiman aja. Kerjaannya apa? Main narkoba, main cewek. Di akhir hayatnya dia bertobat, Bu. Dan sebelum dieksekusi mati dia sholat dulu. Coba, itu kan pilihan yang luar biasa kan. Sholat dia, lalu ditembak mati. Berarti meninggalnya husnul khotimah. Tapi ada orang yang sombong, makan cendol di luar rumah, mengen-mengenin orang. Awas tuh, itu bisa mati su'ul khotimah itu. Kan ada dua macam. Ada orang berbuat maksiat, dia tahu ini maksiat dan dia malu kalau ketahuan. Itu hidayah masih banyak, pintu hidayah.
Tapi ada orang yang berbuat maksiat lalu takabur dengan maksiatnya, itu bahaya. Itu bisa bahaya itu. Karena takaburnya ini yang menutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya. Saya inginnya berimbang, maksud saya gitu ya. Di satu sisi, ya rumah makan silakan ikhtiar. Kan orang juga yang beli, walaupun orang yang berpuasa beli buat persiapan berbuka, kan banyak alasan. Atau di rumah ada yang sakit, atau istrinya sedang datang bulan, dan lain sebagainya. Jangan berburuk sangka. Tapi yang dagang juga jangan sengaja mengen-mengenin, mendemonstrasikan dagangan, biar orang kepengen, biar orang batal puasanya. Juga jangan sedemikian rupa, karena itu berbahaya. Dosanya bisa besar nantinya. Jadi begitu. Baik, kemudian yang berikutnya, kita masuk ke rukun puasa. Wa faraidu wujubi shaumi arba'atu asya. Fardu wajibnya puasa itu ada 4 perkara. Kalau bahasa kitanya begini, rukun puasa itu ada 4 perkara. Rukun puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama an-niyah, wajib berniat. Berniat itu tiap malam ya Bu. Makanya kalau di mazhab Syafi'i, orang yang puasa Ramadan tapi tidak berniat pada malam hari, lupa berniat, maka puasanya wajib kena kafarat. Jadi dia tetap puasa hari itu, tapi nanti habis Ramadan dia wajib mengkafarat puasanya sehari lagi. Itu orang kalau puasa Ramadan tapi nggak berniat. Makanya tiap malam jangan lupa niat ya. Makanya tarawih itu kan kita jelas, nawaitu sauma godin. Jelas kan? Kita berniat tiap malam. Itu tujuan kita nawaitu sauma godin habis tarawih itu, ngingetin biar nggak lupa. Karena di mazhab Syafi'i, orang yang tidak berniat dari puasa Ramadannya, walaupun di hati cumanan, kalau sudah azam sudah dianggap niat ya Bu, dia lalai betul, semalam suntuk dia nggak berniat, lalu dia berpuasa pada hari itu, maka dia wajib mengkafarat puasanya. Hari itu tetap puasa, kalau dia batalkan dia tetap dosa tapi wajib dikafarat. Wah nggak enak amat, udah puasa bayar kafarat lagi ya Bu ya. Kafaratnya 1 hari puasa. Kalau dia sanggup, kalau dia nggak sanggup, kafarat bisa diganti dengan 1 fidyah. Sakingnya Bu. Makanya kita wajib berniat tiap malam. Kemudian yang berikutnya, wal imsaku anil akli wasyurbi. Mengendalikan diri kita dari makan dan minum. Makan dan minum. Jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya Bu, lupa. Karena dia nanya, Ustaz, bangun pagi-pagi habis subuh tidur kata dia. Bangun pagi-pagi minum segelas, udah 1 gelas baru ingat puasa, nggak batal. Itu mah rezeki ya Bu. Jadi fa innahu at'amahullah wa saqah. Sesungguhnya Allah yang ngasih dia makan, Allah yang ngasih dia minum. Saya sih maunya begitu ya Bu. Ada hari di mana kita tuh lupa gitu. Udah 3 piring baru ingat misalnya. Sayangnya nggak bisa ya. Kemarin tadi kejadian saya Bu. Anak saya itu yang bayi, yang perempuan itu yang setahun sekian bulan ya, makan coklat. Makanin coklat itu kan beleberan di bibir dia. Karena beleberan di bibir dia, tak ambil Bu pakai bibir saya. Kan boleh sama bayi kan, tak cium begitu, tak ambil coklatnya, tak telan. Ya tak telan Bu. Udah celam-celam, itu enak juga pikir saya coklat anak-anak ini. Udah celam-celam, inget puasa ini. Allahu Akbar. Ya karena lupa nggak apa-apa. Jadi kalau sengaja itu batal puasanya. 2 ya. Yang ketiga, wal jima'. Menghindari jima'. Jima itu hubungan suami istri, menghindari jima. Dan yang keempat, wa ta'ammudil qai', yakni muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu begini Bu bentuknya, dicolok pakai jari. Sengaja ingin memuntahkan sesuatu, maka itu batal puasanya. Beda dengan orang yang memang masuk angin. Kalau masuk angin itu gini ya Bu, kita tersugesti mau muntah itu keluar ludah yang asin itu nah.
Ludah encer yang asin itu enggak ketahanan enggak itu. Kalau sudah keluar ludah yang asin itu pasti muntah. Dan itu bagus, muntahkan saja. Cuman kalau yang bukan begitu, sengaja dicolok-colok biar muntah dengan jarinya, maka batal puasanya. Nah, ini 4 perkara yang harus dihindari. Rukun puasa. 1, berniat. 2, mengendalikan diri dari makan dan minum. Yang ketiga, mengendalikan diri dari jima. Dan yang keempat, menghindari muntah yang disengaja. Ini 4 rukun wajib puasa. Sekarang kita masuk ke para perkara-perkara yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. 1, ma wasala amdan ilal jauf. Apa saja yang secara sengaja sampai ke jauf. Jauf itu rongga kerongkongan. Di fikih itu memberi batasannya kerongkongan ya Bu. Apa saja yang secara sengaja sampai ke jauf. Kerongkongan maupun rongga jauf yang dalam, perut besar. Itu membatalkan puasa. Makanya kalau masih di mulut nggak batal puasa. Sikat gigi tidak membatalkan puasa. Kumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang batal kalau air kumur-kumurnya ditelan, batal. Pasta giginya ditelan, batal. Jadi boleh ya Bu, istinsak. Istinsak juga boleh, menghisap air ke hidung, asal jangan dalam-dalam. Khawatir keselak ke dalam nantinya. Boleh. Termasuk ibu-ibu mencicip masakan. Boleh. Mencicip masakan. Yang batal itu mencicipi semangkok. Nah, itu batal. Jadi kalau mencicip di lidah, sekedar dilepeh lagi, itu boleh hukumnya. Karena masih di rongga mulut, belum sampai di kerongkongan. Itu maksudnya ya. Selanjutnya warroksi. Dan apa saja yang masuk ke rongga kepala. Ke rongga kepala. Maksudnya begini Bu, masuk ke rongga kepala dari saluran hidung, dari saluran mata, atau dari saluran telinga. Ini kan ada rongga terbuka menuju ke rongga kepala. Maka itu juga batal. Selanjutnya yang ketiga, wal huknatu fi ahadis sabilain. Memasukkan sesuatu melalui 2 jalur pembuangan, batal. Karena dulu kan rongga terbuka saja ya Bu. Belum ada teknologi suntik zaman dahulu. Injeksi itu belum ada, makanya nggak disebutkan. Memasukkan sesuatu lewat 2 jalur pembuangan, kubul dan dubur, itu batal juga. Contoh begini, ada obat penguat kandungan, ada yang dimasukkan lewat dubur, ada yang dimasukkan lewat kubul, batal puasa. Atau obat keputihan ya Bu, atau obat sembelit, obat ambeien atau apalah namanya, yang dimasukkan lewat 2 jalur pembuangan, kalau sedang puasa maka batal puasanya. Jadi begitu. Makanya saya mengambil pendapat injeksi suntik batal puasa. Kalau suntik itu memasukkan sesuatu, emang dia nggak lewat 2 jalur pembuangan, tidak lewat 9 lubang, tidak. Tetapi dia masuk ke perut besar, kan masuk ke aliran darah, masuk ke rongga. Bekam tidak, karena tidak memasukkan sesuatu. Bekam itu mengeluarkan darah, jadi nggak batal puasa. Nah, jadi bekam itu walaupun dijarumi, jarumnya bukan memasukkan sesuatu, jarumnya melukai, mengeluarkan darah, boleh. Jadi bekam itu boleh. Bekam yang paling bagus itu Bu, jangan cuman dikop, cuman dikeluarkan juga darahnya. Kemudian kalau sedang puasa, ya usahakan jangan siang lah, malam saja ya, karena takut lemes maksudnya gitu.
Kan ngeluarin darah kan bisa jadi lemas kitanya. Takut lemas sedang puasa. Tapi hukum asal bekam tidak membatalkan puasa di kom. Tapi kalau suntik memasukkan sesuatu batal. Nanti kalau nggak dibatalkan, orang infus juga jadi nggak batal. Ya lagi puasa infus aja 5 botol. Isi vitamin, sari makanan, udah pokoknya seger aja bawaannya. Orang mah lemas dia mah enggak. Orang aus dia enggak. Orang 5 botol infusnya. Dengan alasan tidak lewat 9 lubang. Jadi kalau saya berpendapat suntik injeksi termasuk vaksin sebaiknya karena memasukkan sesuatu membatalkan puasa. Walaupun tidak lewat 9 lubang tapi dia sampai ke perut besar, maka dia batal puasa. Makanya kalau pengen vaksin malam saja ya Bu. Malam saja kalau pengen vaksin, mau apa tuh sekarang nih booster ya. Yang pengen booster malam saja. Baik, kemudian yang berikutnya wal qai'u amdan. Yang tadi itu muntah yang disengaja, itu batal puasa. Selanjutnya wal wata'u amdan fil farji. Hubungan suami istri, khitan ketemu khitan. Kalimatnya farji ya Bu. Ketemu farji secara sengaja. Secara sengaja. Itu batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ya nggak tahu apa sebabnya nggak sengaja. Bab nggak sengaja ini pernah terjadi. Tapi saya selintas nonton di berita. Seorang istri mengadukan suaminya ke polsek gara-gara memperkosa istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Ternyata bisa dipidana, Bu. Kalau ibu-ibu diperkosa suami, aduin aja, Bu. Enggak apa-apa. Maksa soalnya, orang nggak mau dipaksa. Memperkosa. Bisa ada pidananya loh. Itu kekerasan dalam rumah tangga itu ternyata. Nah, apalagi bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan, nah itu kelas nggak sengaja. Istrinya yang nggak sengaja, maka nggak batal. Wong dia paksa. Ya terajang geh Bu, nggak kuat lagi Ustadz, gedean badan dia. Ya perempuan itu walaupun gagah gede badannya, suaminya cungkring, tetap gagahan laki dari perempuan. Betul nggak kira-kira? Kalau urusan gagahan laki, makanya kondisi begitu namanya istrinya nggak sengaja. Yang sengaja siapa ya? Lakinya dong. Ya malah lakinya juga nggak pernah puasa, makanya maksa kayak gitu. Nah jadi karena tidak sengaja tidak batal. Selanjutnya wa inzalu an mubasyarah. Terjadinya inzal. Inzal itu apa? Orgasme ya Bu. Sampai pada puncaknya. Am mubasyarah karena bermesraan. Makanya saya ngambil pendapat karena sama-sama inzalnya, orang yang masturbasi termasuk tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, batal puasa. Masturbasi, onani ya, karena sampai kepada inzal. Karena sampai kepada inzal, khurujul mani. Kalau dalam bahasa fikih yang lain, keluarnya mani, maka itu batal puasa. Keluarnya mani nggak batal puasa itu orang yang mimpi basah saja. Nah, ada yang nanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya junub dalam keadaan puasa? Batal nggak puasanya? Kalau junubnya satu karena mimpi basah, nggak batal puasa. Dan mandi wajib saja, nggak batal puasa. Atau karena junubnya ini telat mandi juga nggak apa-apa. Malamnya habis sama istrinya. Kemudian dia sahur. Belum sempat mandi kan sahurnya. Selesai sahur keburu azan. Belum sempat mandi wajib. Puasanya sah nggak? Sah puasanya. Tapi segeralah untuk mandi. Sah puasanya. Ya nggak boleh itu mandinya jam 9. Berarti dia nggak sholat subuh ya Bu. Nah itu yang nggak boleh. Bukan masalah di puasanya, masalahnya di sholat subuhnya. Masa dia sengaja, kata Pak Ustadz, junub juga nggak batal puasa. Udahlah, mandinya nanti aja jam 12 siang. Berarti nggak sholat subuh dia. Nah itu yang nggak boleh maksudnya. Kecuali orang habis subuh dia tidur. Dia habis subuh tidur, kemudian dia mimpi, lalu mimpi basah, bangun jam 8, masih mimpi basah, masih males mandi. Baru mandi menjelang zuhur, boleh, nggak apa-apa.
Ini penjelasannya ya. Junub dalam keadaan di siang hari di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Kalau sebab junubnya itu karena berhubungan malam belum sempat mandi, atau yang kedua dikarenakan mimpi basah. Kalau berhubungan malam segeralah mandi ketika subuh. Kalau mimpi basahnya habis sholat subuh segeralah mandi hingga sebelum waktu zuhur. Jadi begitu. Selanjutnya saya ingin kasih pencerdasan bermesraan ya Bu. Karena ada bapak-bapak nanya, Ustadz, mencium istri batal nggak puasa? Nggak batal. Mencium istri nggak batal puasa. Jadi kalau ibu-ibu mau disosor laki, kasih aja. Kasih aja. Ya pipik lah sama kening, nggak apa-apa, nggak batal. Yang merusak itu mencium istri tetangga. Nah itu rusak puasanya. Kalau istrinya dewek nggak apa-apa. Ya cium sayang maksudnya. Nah dimakruhkan bermesraan dengan suami istri bermesraan area pusar sampai lutut. Takut kebablasan. Itu takutnya begitu. Baik, kemudian yang berikutnya wal haid, datangnya darah haid itu batal puasa. Dan kalau datang darah haid ya Bu, misalnya jam segini ini datang bulan, aduh datang bulan, udahlah nggak usah makan, nggak usah minum, tahan aja sampai sore. Jangan, wajib dibatalkan puasanya, harus ada tanda. Nggak ketang air setegukan, harus ada tanda ibu-ibu membatalkan puasa. Karena kebalikannya ada keharaman puasa bagi orang yang sedang haid. Karena orang haid itu haram puasa, maka ketika dia sedang berpuasa datang haid, maka wajib baginya membatalkan puasa agar nggak haram. Jelas ya? Kalau dilanjutkan puasanya, walaupun dia niat nanti bakal mengkodoknya, jadi haram, jadi berdosa. Karena sengaja berpuasa dalam keadaan haid. Contoh ibu-ibu lagi sholat, darah haidnya keluar, itu wajib batal sholatnya Bu. Tanggung amat sholatnya tinggal 1 rakaat lagi, dosa malahan. Ini umpama lagi sholat kok nyes ada yang anget-anget tuh. Oh darah haid kan, kerasa sedemikian rupa, itu wajib batal sholat. Kalau ibu-ibu berniat tanggunglah, selesaiin aja sampai selesai, malah dosa dan nggak dapat pahala. Nah jelas maksudnya ya, begitu. Selanjutnya wan nifas, datangnya darah nifas. Itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya wal junun, gila. Gila itu membatalkan puasa. Tadinya sehat, begitu siang-siang gila dia. Dapat kabar suaminya punya bini 3 lagi. Misal ya. Akhirnya ngamuk gila dia. Nah batal puasa karena gila hari itu. Kalau ada. Selanjutnya yang ke-10 waridah, murtad dari Islam. Murtad membatalkan puasa. Karena syarat wajib puasa adalah Islam. Jadi kalau dia murtad maka dia tidak wajib lagi puasa. Baik, demikian kita buka dulu tanya jawab. Saya persilakan.